Meisha Anggraini sudah terbiasa berjalan pelan di rumah keluarga Cakrawala. Bukan karena ia takut pada lantai marmer yang mengilap, tetapi karena setiap langkahnya seperti selalu diawasi. Di rumah besar kawasan Menteng itu, suara sendok yang jatuh bisa menjadi alasan Bu Sinta menatapnya tajam. Baju sederhana bisa dianggap memalukan keluarga. Senyum yang terlalu kecil bisa disebut tidak sopan. Sementara senyum yang terlalu ramah bisa dituduh pura-pura. Sejak menikah dengan Davin Cakrawala 4 tahun lalu, Meisha belajar bahwa di rumah mertua yang tidak menyukainya, bahkan bernapas pun bisa terdengar salah. Davin dulu berbeda. Saat mereka masih berpacaran, Davin mengagumi ketenangan Meisha. Ia berkata, Meisha punya cara berpikir yang rapi, hati yang lembut, dan keberanian yang tidak perlu berisik. Waktu itu, Cakrawala Group sedang mengalami krisis kecil karena audit internal bermasalah. Meisha tidak banyak bicara, tetapi diam-diam memberi masukan kepada Davin tentang tata kelola dokumen, rekening yayasan keluarga, dan cara menghindari konflik kepentingan. Davin menganggapnya sangat membantu. Ia pernah berkata bahwa Meisha adalah perempuan yang membuat hidupnya lebih tertata. Namun setelah menikah, semua berubah perlahan. Bu Sinta tidak pernah benar-benar menerima Meisha. Baginya menantu ideal harus berasal dari keluarga pengusaha yang dikenal publik, pandai membawa diri di arisan sosialita, dan bisa membuat keluarga Cakrawala terlihat lebih tinggi. Meisha terlalu sederhana. Ia jarang memakai perhiasan mahal, lebih suka kebaya polos daripada gaun glamor, dan tidak suka menyebut nama keluarganya. Bu Sinta menganggap kesederhanaan itu sebagai tanda tidak punya kelas. Kamu itu harus sadar, Meisha. Masuk keluarga Cakrawala bukan berarti kamu bisa seenaknya. Nama keluarga ini harus dijaga, katanya berkali-kali. Meisha selalu menjawab dengan anggukan. Ia tidak mau berdebat karena ia masih percaya bahwa kesabaran akan membuka pintu. Ia membantu mengatur acara keluarga, menyiapkan laporan kecil untuk Yayasan Sosial Cakrawala, dan memastikan Bu Sinta tidak lupa jadwal dokter. Ia juga membantu Davin merapikan laporan keuangan yayasan keluarga yang sering berantakan. Namun semua itu dianggap wajar, seolah menantu memang harus berguna tanpa pernah disebut berjasa. Jika ada kesalahan, nama Meisha disebut. Jika ada keberhasilan, nama keluarga Cakrawala yang dipuji. Nabila, adik Davin, menjadi salah satu orang yang paling sering mengusik Meisha. Di depan keluarga, Nabila terlihat manis dan manja. Ia memanggil Meisha dengan nada lembut, tetapi sering menyelipkan kalimat yang membuat Meisha tampak kecil. Mbak Meisha hebat ya, bisa hemat banget. Aku kalau jadi istri Mas Davin mungkin malu kalau tampil sesederhana itu, katanya suatu sore. Bu Sinta tertawa kecil. Davin mendengar, tetapi hanya tersenyum kaku. Meisha menunduk dan memilih tidak membalas. Nabila menikah dengan Reno Mahendra, pria yang tampak sopan dan pandai bicara. Reno sering membantu urusan acara keluarga, terutama jika menyangkut vendor, donasi yayasan, atau pengadaan barang. Bu Sinta sangat percaya padanya, karena Reno terlihat cekatan. Meisha beberapa kali menemukan kejanggalan kecil pada invoice vendor yang dibawa Reno, terutama untuk acara amal dan program beasiswa Yayasan Keluarga Cakrawala. Namun setiap kali ia memberi catatan, Nabila langsung tersinggung. "Mbak curiga sama kami?" tanya Nabila dengan mata berkaca-kaca. Bu Sinta langsung membela anak perempuannya. Davin selalu berada di tengah, tetapi tidak pernah benar-benar memilih pihak yang benar. Ia berkata kepada Meisha agar tidak terlalu sensitif. Ia berkata kepada Bu Sinta agar tidak terlalu keras. Ia berkata kepada Nabila agar tidak membesar-besarkan. Namun semua kalimat itu hanya menunda masalah, bukan menyelesaikannya. Meisha mulai merasa suaminya lebih peduli menjaga suasana daripada menjaga kebenaran. Dan di rumah yang penuh orang pandai berpura-pura, menjaga suasana sering berarti membiarkan orang yang paling sabar terus terluka. Semua mulai menuju kehancuran ketika Bu Sinta mengumumkan acara malam amal untuk Yayasan Cakrawala Peduli. Acara itu akan dihadiri keluarga besar, donatur, teman arisan, dan beberapa rekan bisnis. Bu Sinta ingin menampilkan perhiasan pusaka keluarga, sebuah kalung berlian tua bernama kalung cendrawasih, sebagai simbol kehormatan keluarga.
Kalung itu disimpan di brankas ruang kerja, bersama beberapa amplop donasi awal untuk program beasiswa. Meisha diminta membantu mendata tamu dan memastikan ruang keluarga siap. Ia tidak tahu, malam itu kalung dan uang yayasan akan hilang, dan namanya akan dijadikan kambing hitam. Sehari sebelum acara malam amal, rumah Cakrawala sibuk seperti hotel kecil. Staf rumah membersihkan kristal, pelayan catering datang membawa daftar menu, dan Bu Sinta berjalan dari ruang tamu ke dapur dengan wajah tegang. Meisha mengurus daftar tamu, memastikan kursi untuk donatur lansia tidak terlalu jauh, dan membantu staf mengatur meja registrasi. Bu Sinta memerintah tanpa henti. Meisha, cek bunga. Meisha, pastikan amplop donasi tidak tercacar. Meisha, jangan sampai dapur berantakan. Kalau ada yang salah, kamu yang tanggung jawab, katanya. Meisha hanya menjawab, baik Bu. Sore itu, Bu Sinta membuka brankas di ruang kerja bersama Davin, Nabila, dan Reno. Meisha berada di pintu, membawa daftar inventaris yang diminta Bu Sinta. Kalung cendrawasih dikeluarkan dari kotak bludru merah. Berlian tua itu berkilau di bawah lampu, tetapi Meisha justru merasa tidak nyaman. Ia melihat Nabila menatap kalung itu terlalu lama. Reno berdiri di belakang istrinya, matanya bergerak cepat ke arah kode brankas yang sedang ditekan Bu Sinta. Meisha mencatat waktu pembukaan brankas dan jumlah amplop donasi yang diletakkan di dalamnya. Bu Sinta menyuruh Meisha memegang kotak kalung sebentar, karena ia harus menerima telepon dari donatur. Meisha menerimanya dengan hati-hati, lalu meletakkannya kembali di meja sesuai instruksi Davin. Nabila melihat adegan itu, matanya menyipit sedikit. Mbak Meisha hati-hati ya, itu bukan perhiasan biasa, katanya. Bu Sinta yang baru selesai menelpon langsung menyambung. Memang, jangan sampai ada sidik jari sembarangan. Meisha menahan rasa tersinggung. Ia hanya mundur selangkah. Malam itu, Meisha melihat Reno beberapa kali keluar masuk dekat ruang kerja dengan alasan mengurus vendor dekorasi. Ia juga melihat Nabila berganti tas lebih dari sekali. Sesuatu yang tidak biasa, karena Nabila biasanya suka memamerkan satu tas mahal sepanjang acara. Meisha merasa ada yang janggal, tetapi ia belum punya bukti. Ketika ia mencoba memberitahu Davin, suaminya sedang sibuk memeriksa sambutan. Nanti saja, Mei, jangan terlalu curiga malam ini. Mama sudah tegang, katanya. Meisha menutup mulutnya. Lagi-lagi, nanti menjadi tempat kebenaran ditunda. Acara malam amal berlangsung meriah. Para tamu datang dengan pakaian formal. Bu Sinta tersenyum bangga, Nabila tampil anggun, dan Reno sibuk menyambut beberapa donatur. Meisha lebih banyak berada di belakang meja registrasi, memastikan nama tamu tercatat dan amplop donasi masuk ke kotak khusus. Beberapa tamu memuji kerapian acara. Bu Sinta menerima pujian itu seolah semua berasal dari dirinya. Meisha tidak mempermasalahkan. Ia sudah terbiasa bekerja tanpa sorotan. Namun setelah sesi sambutan, ketika Bu Sinta hendak menampilkan kalung cendrawasih untuk foto keluarga, brankas dibuka dan kotak bludru merah itu kosong. Bukan hanya kalung yang hilang, beberapa amplop donasi awal yang seharusnya berisi uang tunai untuk program beasiswa juga lenyap. Suasana ruang kerja langsung berubah kacau. Bu Sinta memucat, lalu memerah karena marah. Nabila menutup mulut seolah terkejut. Reno berdiri terlalu tenang, tetapi hanya Meisha yang memperhatikan itu. Davin memeriksa brankas berkali-kali seperti berharap kalung itu muncul kembali. Bu Sinta langsung menatap Meisha. Terakhir kamu yang memegang kotak itu, katanya. Meisha terkejut. Bu, saya hanya memegang sebentar saat ibu menerima telepon, lalu saya letakkan kembali di meja. Nabila segera berkata, aku juga lihat Mbak Meisha pegang kotaknya, tapi aku tidak mau menuduh. Kalimat tidak mau menuduh justru terdengar seperti tuduhan yang dibungkus kain halus. Reno menambahkan bahwa Meisha tadi beberapa kali keluar masuk ruang registrasi dan ruang belakang. Mungkin ada salah letak, katanya. Tetapi nada suaranya membuat semua orang menoleh ke Meisha. Davin terlihat bingung. Ia menatap Meisha, lalu ibunya, lalu berangkas. Mei, kamu ingat persis setelah pegang kotak itu kemana? Tanyanya. Meisha merasa dadanya sakit. Pertanyaan itu terdengar seperti ia diminta membuktikan bahwa dirinya tidak mencuri. Ia menjawab bahwa ia kembali ke meja registrasi dan mencatat tamu. Bu Sinta mengangkat suara.
Siapa yang bisa membuktikan? Meisha terdiam. Di rumah penuh CCTV itu, anehnya Bu Sinta langsung meminta pembuktian dari dirinya, bukan meminta rekaman keamanan dibuka. Nabila menangis kecil. Ia berkata bahwa kalung itu peninggalan nenek dan uang donasi itu untuk anak-anak kurang mampu. Kalau sampai hilang karena orang dalam, keluarga kita hancur, katanya. Bu Sinta memeluk Nabila, lalu menatap Meisha seolah jawabannya sudah ditemukan. Malam itu, tanpa bukti, tanpa pemeriksaan, dan tanpa memberi Meisha kesempatan bernapas, benih fitnah sudah ditanam. Yang hilang bukan hanya kalung dan uang yayasan. Yang mulai hilang adalah tempat Meisha sebagai manusia yang dipercaya. Setengah jam setelah kalung dan uang donasi hilang, Bu Sinta meminta semua keluarga inti berkumpul di ruang tengah. Beberapa tamu penting masih berada di rumah, meski sebagian sudah mulai berbisik. Suasana yang tadi penuh senyum berubah seperti ruang sidang keluarga. Meisha berdiri di dekat meja, wajahnya pucat tetapi tetap tenang. Davin berada di samping ibunya, bukan di samping istrinya. Posisi itu saja sudah cukup membuat Meisha tahu malam ini ia akan berdiri sendirian. Bu Sinta memulai dengan suara dingin. Ia berkata bahwa kalung cendrawasih adalah pusaka keluarga dan amplop donasi adalah amanah yayasan. Lalu ia menatap Meisha. Di rumah ini tidak banyak orang yang berani masuk ruang kerja saya. Tidak banyak orang yang memegang kotak itu. Dan tidak banyak orang yang punya alasan untuk membutuhkan uang. Kalimat terakhir membuat ruangan langsung hening. Beberapa saudara menunduk, Nabila meneniski sofa, sementara Reno mengusap punggungnya dengan wajah prihatin yang terlalu rapi. Meisha menarik napas. Bu, kalau ibu mencurigai saya, tolong buka CCTV. Tolong periksa semua orang yang keluar masuk ruang kerja. Jangan langsung menyimpulkan. Bu Sinta tertawa sinis. Oh, sekarang kamu mengajari saya cara mengurus rumah saya. Meisha menjawab pelan. Saya hanya minta keadilan. Nabila langsung menyela dengan suara bergetar. Mbak, tidak ada yang menuduh kalau Mbak tidak merasa bersalah. Kalimat itu membuat beberapa orang berbisik lagi. Davin akhirnya bicara, tetapi bukan untuk membela. Mei, lebih baik kamu jelaskan semua pergerakanmu malam ini, biar masalah selesai. Meisha menatap suaminya. Mas, seharusnya semua orang yang punya akses juga menjelaskan, bukan hanya aku. Davin terlihat tidak nyaman. Aku tahu, tapi Mama sedang panik, kamu bantu dulu. Meisha hampir tertawa, karena sakitnya terlalu dalam. Ia diminta membantu membuktikan dirinya tidak bersalah, sementara orang-orang yang menuduhnya duduk seperti hakim. Bu Sinta semakin keras. Ia berkata, Meisha selama ini memang terlalu sering memegang urusan yayasan. Ia menyinggung latar Meisha yang dianggap biasa-biasa saja, gaya hidupnya yang sederhana, dan fakta bahwa Meisha jarang membeli barang mahal. Orang yang diam belum tentu jujur. Kadang justru yang paling sederhana itu paling pandai menyembunyikan keinginan, katanya. Meisha menatap Bu Sinta dengan mata berkaca-kaca. Bu, kesederhanaan saya bukan bukti saya ingin mencuri. Reno tiba-tiba berkata bahwa ia sempat melihat Meisha membawa pouch kecil ke arah lorong belakang. Meisha menoleh tajam. Itu pouch berisi daftar tamu dan kunci meja registrasi. Reno mengangkat tangan seolah tidak ingin bertengkar. Saya hanya mengatakan yang saya lihat. Nabila menangis makin keras. Kalau memang Mbak tidak bersalah, kenapa semua kebetulan mengarah ke Mbak? Pertanyaan itu terdengar polos, tetapi Meisha melihat kilatan puas di mata adik iparnya. Bu Sinta berdiri dan menunjuk Meisha. Menantu tidak tahu diri. Sudah kami terima di keluarga ini. Sudah diberi nama Cakrawala. Masih berani menyentuh pusaka dan uang yayasan. Kalau kamu butuh uang, seharusnya bilang, bukan mencuri dari rumah sendiri. Kalimat itu meledak di ruang tengah dan membuat semua orang membeku. Beberapa tamu yang belum pulang mendengarnya dari jarak dekat. Meisha merasa wajahnya panas, tetapi tubuhnya dingin. Ia difitnah sebagai pencuri di rumah suaminya sendiri. Meisha menatap Davin. Mas, kamu percaya aku mencuri? Davin terlihat tersiksa, tetapi ia tidak menjawab dengan tegas. Aku hanya ingin semuanya jelas, Mei. Kalau kamu memang tidak bersalah, buktikan. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada tuduhan Bu Sinta. Buktikan.
seolah 4 tahun menjadi istri, membantu yayasan, menjaga keluarga, dan diam menghadapi hinaan, tidak cukup membuatnya layak dipercaya sampai bukti sebaliknya ditemukan. Meisha mengangguk pelan. Air matanya akhirnya jatuh, tetapi suaranya tetap tenang. Baik, Mas. Malam ini saya paham. Di rumah ini, saya bukan istri yang dipercaya. Saya hanya orang luar yang harus membuktikan diri setiap kali keluarga kalian butuh kambing hitam. Bu Sinta mencibir. Jangan membalikan keadaan. Meisha menatapnya lurus. Saya tidak membalikan keadaan, Bu. Saya akan mengembalikan keadaan ke posisi sebenarnya. Dengan bukti. Meisha melepas gelang kecil pemberian Davin dan meletakkannya di meja. Saya pergi malam ini. Tapi sebelum saya pergi, saya ingin kalian ingat satu hal. Fitnah pencurian bukan sekadar kata-kata. Dan kalau saya membuktikan siapa pelaku sebenarnya, jangan minta saya menjaga nama baik keluarga yang malam ini menghancurkan nama saya. Setelah itu, Meisha berjalan keluar dari ruang tengah. Tidak ada yang mengejar. Dan justru karena tidak ada yang mengejar, Meisha akhirnya tahu bahwa ia sudah terlalu lama berdiri di rumah yang tidak pernah benar-benar memberinya tempat. Meisha naik ke kamar dengan tangan yang masih gemetar. Ia membuka koper kecil dan memasukkan pakaian seperlunya. Laptop, buku catatan yayasan, flash disk pribadi, serta kotak kayu peninggalan ayahnya. Ia tidak membawa perhiasan keluarga Cakrawala, tidak membawa uang tunai, dan tidak menyentuh apapun yang bisa dijadikan tuduhan baru. Di meja rias, ada foto pernikahannya dengan Davin. Dalam foto itu, Davin memegang tangannya seperti seseorang yang berjanji tidak akan membiarkan siapapun melukainya. Malam ini, pria itu memintanya membuktikan bahwa ia bukan pencuri. Davin masuk ketika koper hampir tertutup. Wajahnya kusut, tetapi masih ada jarak yang membuat Meisha lelah. "Mei, jangan pergi dulu. Situasinya sedang panas," katanya. Meisha menatapnya. Justru karena panas, kebenaran bisa terlihat dari siapa yang memilih membakar dan siapa yang diam melihat orang lain terbakar. Davin menghela napas. Ia berkata ibunya panik. Nabila sangat terpukul, dan keluarga sedang malu. Meisha tersenyum sedih. "Aku difitnah mencuri. Tapi yang kamu pikirkan tetap malu keluarga." Davin mencoba menjelaskan bahwa ia tidak benar-benar menuduh. Ia hanya ingin Meisha kooperatif agar masalah cepat selesai. Kata kooperatif membuat Meisha merasa seperti tersangka. "Mas, kalau aku istrimu, kamu seharusnya mulai dari percaya, bukan dari meminta aku membuktikan bahwa aku tidak mencuri." Davin terdiam. Ada rasa bersalah di matanya, tetapi ia masih belum berani melawan ibunya. Meisha sudah terlalu hafal wajah itu. Wajah laki-laki yang tahu kebenaran mungkin berada di sisi istrinya, tetapi terlalu takut kehilangan kenyamanan keluarga. Di lantai bawah, Bu Sinta menunggu dengan wajah keras. "Kalau pergi, jangan bawa barang yang bukan milikmu," katanya. Meisha membuka koper sebentar. "Tenang, Bu, saya hanya membawa milik saya. Yang hilang dari rumah ini nanti akan kita cari bersama, lengkap dengan orang yang benar-benar mengambilnya." Nabila menangis di sofa. "Mbak masih bisa mengancam setelah semua ini." Meisha menatapnya. "Saya tidak mengancam. Saya hanya tidak lagi bersedia menjadi jawaban palsu untuk kejahatan orang lain." Reno mencoba bersikap tenang. Ia berkata lebih baik Meisha tidak memperkeruh keadaan dan menunggu pemeriksaan internal keluarga. Meisha menatapnya lama. "Pemeriksaan internal yang kalian atur sendiri." Reno terdiam sesaat lalu tersenyum tipis. "Mbak terlalu emosional." Meisha menjawab, "Tidak, saya baru mulai waras." Bu Sinta menyuruh Davin mengantar Meisha keluar agar tamu yang tersisa tidak semakin curiga. Meisha berjalan sendiri, menolak dibantu suaminya. Di gerbang rumah, Pak Darto, sopir lama keluarga Cakrawala, mendekati Meisha dengan wajah gelisah. Ia berbisik bahwa malam itu ia melihat Reno keluar dari pintu samping dekat ruang kerja dan membawa kantong kecil sebelum kembali lewat garasi. Ia juga melihat Nabila mengganti tas di mobil. "Non Meisha, saya tidak berani bicara di dalam. Tapi kalau Non mau cari rekaman, kamera garasi biasanya tersambung ke sistem lama yang dulu dipasang orang dari keluarga Non," katanya. Meisha terkejut.
Sistem lama. Pak Darto mengangguk. Dulu Pak Anggara pernah datang waktu rumah ini pasang ulang keamanan setelah kasus lama. Nama ayahnya membuat Meisha menahan napas. Ia pergi ke rumah kecil peninggalan Pak Anggara di daerah Kebayoran Lama. Rumah itu sederhana, jauh dari kemewahan Cakrawala, tetapi terasa lebih aman daripada rumah besar yang baru ia tinggalkan. Bu Ratna, penjaga rumah lama, membuka pintu dan langsung memeluknya. "Non pulang juga akhirnya," katanya. Kalimat itu membuat Meisha menangis. Ia tidak menjelaskan banyak. Bu Ratna hanya membuat teh hangat, seolah paham bahwa malam ini Meisha butuh pelukan lebih dulu daripada pertanyaan. Setelah Bu Ratna tidur, Meisha membuka kotak kayu peninggalan Pak Anggara. Di dalamnya ada surat lama, kunci kecil, kartu nama Bu Prameswari Laksmi, dan flash disk berlabel AFT. Dalam surat itu, ayahnya menulis bahwa jika suatu hari Meisha dituduh melakukan hal yang tidak ia lakukan, ia harus ingat bahwa kebenaran tidak selalu menang karena paling keras, tetapi karena paling lengkap menyimpan jejak. Pak Anggara juga menulis tentang Anggraini Forensic Trust, lembaga audit keluarga yang pernah membantu Cakrawala Group menyelesaikan skandal penggelapan lama tanpa mempermalukan mereka. Kalimat terakhir membuat Meisha menutup mata. "Nak, jika mereka memfitnahmu mencuri, buka jejak yang dulu ayah simpan. Orang yang benar tidak perlu berteriak, cukup membawa bukti yang tidak bisa disangkal." Keesokan paginya, Meisha menemui Bu Prameswari Laksmi di kantor Anggraini Forensic Trust kawasan Sudirman. Kantor itu tidak mencolok, tetapi terasa sangat rapi. Rak arsip terkunci, monitor keamanan, dan ruang rapat kaca menunjukkan bahwa tempat itu biasa menangani data sensitif. Bu Prameswari menyambut Meisha dengan tatapan lembut tetapi tajam. Ketika Meisha menyerahkan surat Pak Anggara dan flash disk kecil, pengacara itu menghela napas. "Ayah Anda berharap Anda tidak perlu datang karena fitnah," katanya. "Tapi beliau tahu, keluarga besar sering lebih cepat mencari kambing hitam daripada mencari kebenaran." Bu Prameswari membuka arsip lama Cakrawala. Meisha membaca dokumen yang selama ini tidak pernah ia ketahui sepenuhnya. Bertahun-tahun lalu, Cakrawala Group hampir terseret skandal keuangan internal karena dana yayasan keluarga sempat disalahgunakan oleh orang dalam. Pak Anggara membantu menyusun sistem audit, memasang jalur rekaman CCTV cadangan, dan membuat protokol pelacakan aset keluarga. Semua itu dilakukan diam-diam agar nama Cakrawala tidak rusak di publik. Bu Sinta mungkin tahu sebagian, tetapi tidak pernah mengatakan bahwa keluarga Meisha pernah menyelamatkan nama baik mereka. Lebih mengejutkan lagi, sistem keamanan rumah Cakrawala masih menyimpan cadangan rekaman di server lama yang terhubung ke Anggraini Forensic Trust. Kamera utama bisa dihapus dari ruang keamanan rumah, tetapi kamera garasi, lorong samping, dan ruang brankas memiliki backup otomatis selama 7 hari. Pak Anggara membuat sistem itu setelah kasus lama agar tidak ada lagi manipulasi bukti. Meisha memegang dokumen itu dengan tangan gemetar. Bu Sinta mungkin mengira CCTV bisa dikendalikan dari rumah. Ia tidak tahu ada mata lain yang menyimpan kebenaran. Bu Prameswari dan tim langsung memeriksa waktu kejadian. Dari rekaman cadangan, terlihat bahwa setelah Meisha meninggalkan ruang kerja, Nabila kembali masuk dengan alasan mengambil ponsel. Ia tidak membuka brankas, tetapi ia memindahkan kotak beludru dari meja ke laci samping. Beberapa menit kemudian, Reno masuk melalui pintu samping, membuka laci itu, lalu memasukkan kotak kecil ke dalam kantong hitam. Rekaman garasi menunjukkan Reno menyerahkan kantong tersebut kepada seseorang di dekat mobil, sementara Nabila mengganti tas. Bukti itu membuat Meisha menutup mulutnya. Fitnah yang menimpanya ternyata dirancang dengan sangat sadar. Tim audit juga menelusuri amplop donasi yang hilang. Nomor seri beberapa uang tunai telah dicatat sebelumnya oleh staf yayasan karena dana awal berasal dari bank. 2 hari setelah acara, sebagian uang dengan nomor seri itu masuk ke rekening setor tunai milik perusahaan kecil Reno. Ada juga transaksi pegadaian swasta atas perhiasan berlian dengan ciri-ciri serupa kalung cendrawasih. Lebih buruk lagi, Nabila punya utang kartu kredit besar dan cicilan barang mewah yang selama ini disembunyikan dari Bu Sinta. Reno memiliki tagihan investasi bodong yang jatuh tempo. Meisha merasa dadanya sesak. Ia tidak senang menemukan bukti itu. Ia justru merasa sedih, karena orang yang selama ini ia bantu
Adik ipar yang sering ia belikan hadiah ulang tahun, tega menjadikannya pencuri demi menutupi utang. Bu Prameswari berkata, ini bukan hanya fitnah keluarga, ini pencurian pusaka, penggelapan dana yayasan, manipulasi bukti, dan pencemaran nama baik. Meisha menunduk. Ia tidak ingin menghancurkan Davin, namun ia juga tidak bisa membiarkan dirinya menjadi korban agar nama keluarga Cakrawala tetap terlihat bersih. Langkah pertama disusun. Bu Prameswari akan mengirim surat resmi kepada keluarga Cakrawala, pengurus yayasan, pihak pegadaian, bank, dan kantor hukum keluarga. Semua bukti awal akan disimpan dalam bentuk forensik agar tidak bisa disebut manipulasi. Meisha meminta satu hal, jangan langsung membuka semuanya ke publik. Ia ingin memberi Davin dan Bu Sinta kesempatan melihat kebenaran di ruang resmi terlebih dahulu. Bu Prameswari menatapnya lama. Anda masih melindungi mereka setelah mereka menfitnah Anda. Meisha menjawab pelan, saya melindungi kebenaran agar tidak berubah menjadi dendam. Sore itu, surat resmi dari Anggraini Forensic Trust sampai ke rumah Cakrawala. Bu Sinta membacanya dengan wajah berubah. Nabila tiba-tiba pucat, tetapi segera menangis dan berkata Meisha makin tega menyerang keluarga. Reno terlihat tenang, tetapi jarinya menggenggam ponsel terlalu kuat. Davin membaca nama Anggraini Forensic Trust berulang kali. Ia mulai mengingat cerita lama ayahnya tentang seorang auditor keluarga yang pernah menyelamatkan Cakrawala dari skandal. Untuk pertama kalinya, Davin merasa bahwa istrinya bukan datang dari keluarga biasa, seperti yang selama ini ibunya kira. Dan yang lebih membuatnya takut, mungkin istrinya punya bukti yang akan menghancurkan kebohongan mereka. Rapat klarifikasi pertama digelar di kantor Anggraini Forensic Trust 3 hari setelah surat dikirim. Hadir Meisha, Bu Prameswari, 2 auditor forensik, Davin, Bu Sinta, Nabila, Reno, pengurus Yayasan Cakrawala Peduli, dan pengacara keluarga Cakrawala. Suasana ruang rapat sangat tegang. Bu Sinta datang dengan wajah keras, berusaha mempertahankan wibawanya. Nabila duduk sambil menggenggam tisu. Reno terlihat tenang, tetapi matanya sering bergerak ke arah layar. Davin duduk paling pucat, seperti pria yang takut pada jawaban yang selama ini ia hindari. Bu Sinta membuka dengan nada dingin. Saya datang karena ingin membersihkan nama keluarga. Kalau Meisha memang tidak bersalah, silahkan buktikan. Tapi jangan putar balik seolah kami yang salah. Meisha menatapnya tanpa marah. Saya datang bukan untuk memutar balik, Bu. Saya datang untuk mengembalikan posisi kebenaran. Bu Sinta mencibir, tetapi Bu Prameswari langsung mengambil alih. Ia menjelaskan bahwa rapat ini bersifat resmi, dan semua bukti yang ditampilkan telah diamankan secara forensik. Layar pertama menampilkan rekaman ruang kerja. Terlihat Meisha memegang kotak beludru saat Bu Sinta menerima telepon, lalu meletakkannya kembali di meja. Setelah itu, Meisha keluar menuju meja registrasi. Beberapa menit kemudian, Nabila masuk kembali ke ruang kerja. Wajah Nabila langsung berubah. Ia berkata ia hanya mencari ponsel. Rekaman menunjukkan tangannya memindahkan kotak beludru ke laci samping. Nabila menangis. Aku panik waktu itu. Aku takut kotaknya terlihat sembarangan, katanya. Bu Sinta menatap layar, mulai gelisah. Rekaman berikutnya membuat ruangan membeku. Reno masuk dari pintu samping, membuka laci, mengambil kotak beludru, lalu memasukkannya ke kantong hitam. Ia keluar melalui lorong menuju garasi. Reno langsung berdiri. Itu tidak jelas, bisa saja saya mengambil barang lain. Auditor memperbesar gambar dan memperlihatkan bentuk kotak beludru merah dengan sudut emas yang sama. Bu Prameswari juga menampilkan rekaman garasi saat Reno menyerahkan kantong kepada seorang pria yang kemudian diidentifikasi sebagai perantara pegadaian swasta. Ruangan menjadi sangat sunyi. Nabila menangis keras. Aku tidak tahu Reno mau melakukan itu. Aku cuma memindahkan kotaknya karena takut. Reno menatap istrinya dengan marah. Jangan lempar semua ke saya. Bu Sinta memukul meja. Cukup, ini pasti ada kesalahan. Nabila tidak mungkin mencuri dari keluarga sendiri. Meisha menatap Bu Sinta. Semalam ibu yakin saya mungkin mencuri dari keluarga sendiri. Kalimat itu tidak keras, tetapi membuat Bu Sinta terdiam. Bu Prameswari belum selesai. Ia menampilkan data uang donasi.
Nomor seri beberapa lembar uang yang hilang masuk ke setoran tunai perusahaan Reno. Ada bukti tagihan kartu kredit Nabila, utang investasi Reno, dan pesan antara Nabila serta Reno yang membahas cara mencari uang cepat sebelum acara amal. Salah satu pesan Nabila berbunyi, "Kalau kalung dipakai sebentar dan ditebus lagi nanti, Mama tidak akan tahu. Kalau terpaksa, salahkan Meisha. Mama dari dulu tidak suka dia." Nabila menjerit, menutup wajahnya. Davin berdiri seperti kehilangan keseimbangan. Meisha membaca pesan itu dengan mata basah, tetapi suaranya tetap tenang. "Saya tidak pernah ingin membuka aib keluarga. Saya hanya ingin nama saya dibersihkan." Davin menatapnya dengan wajah hancur. Meisha tidak menoleh. Bu Sinta tampak seperti ingin bicara, tetapi tidak ada kata yang keluar. Ia yang 3 hari lalu menyebut Meisha menantu tidak tahu diri, kini harus melihat anak perempuan kesayangannya menulis rencana menjadikan Meisha kambing hitam. Keputusan rapat awal jelas. Nabila dan Reno harus menyerahkan semua informasi tentang lokasi kalung cendrawasih dan uang donasi. Pengurus yayasan membekukan akses mereka. Rekening terkait dana acara amal masuk audit. Pihak pegadaian diberi surat penahanan transaksi. Bu Sinta diminta menahan diri dari menyebarkan tuduhan baru. Dalam satu rapat, fitnah terhadap Meisha mulai runtuh. Nabila kehilangan topengnya, Reno kehilangan kebenangannya, Bu Sinta kehilangan kepastian palsunya, dan Davin kehilangan alasan untuk tetap berdiri di tengah. Setelah rapat, Davin mengejar Meisha di lorong. "Mei, aku tidak tahu," katanya dengan suara pecah. Meisha berhenti. "Mas tidak perlu tahu semuanya untuk tahu bahwa menuduh istrimu mencuri tanpa bukti itu salah." Davin kehilangan kata. Ia ingin mengatakan bahwa ia bingung, tertekan, dan takut pada ibunya. Namun semua alasan itu terdengar hina di hadapan perempuan yang difitnah di depan keluarga. Meisha pergi bersama Bu Prameswari, meninggalkan Davin di lorong dengan rasa malu yang baru mulai menghancurkan dirinya. Setelah rapat pertama, Nabila tidak lagi bisa memainkan air mata semudah dulu. Bu Sinta masih mencoba mempercayainya, tetapi rekaman CCTV terlalu jelas. Reno mulai menyalahkan Nabila karena memindahkan kotak. Nabila menyalahkan Reno karena membawa kalung keluar. Mereka yang dulu kompak menjadikan Meisha sasaran, kini mulai saling menjatuhkan. Di rumah Cakrawala, suasana berubah dingin. Tidak ada lagi tawa manca Nabila, tidak ada lagi senyum sopan Reno. Yang ada hanya bisikan, pertengkaran tertahan, dan rasa takut yang merayap di setiap sudut rumah. Reno berusaha menghubungi perantara pegadaian untuk mengambil kembali kalung cendrawasih sebelum bukti semakin kuat. Namun perantara itu sudah lebih dulu dihubungi tim Anggraini Forensic Trust. Kalung tersebut ternyata belum sempat dijual, tetapi sudah digadaikan dengan identitas palsu. Ada rekaman transaksi, sidik jari, dan salinan KTP yang digunakan Reno melalui orang lain. Uang dari gadai itu sebagian dipakai membayar utang investasi dan sebagian masuk ke rekening Nabila untuk menutup tagihan kartu kredit. Jejaknya terlalu banyak untuk dihapus. Nabila mencoba mendekati Davin. Ia menangis di depan kakaknya, berkata bahwa ia terpaksa karena Reno menekannya. "Aku cuma takut Mama kecewa, Mas. Aku tidak benar-benar mau menyalahkan Mbak Meisha," katanya. Davin menatap adiknya dengan mata merah. "Kamu menulis pesan untuk menyalahkan Meisha." Nabila menangis lebih keras. Dulu tangisan itu bisa membuat Davin luluh. Sekarang setiap air mata terdengar seperti bagian dari kebohongan yang sama. Bu Sinta berada di antara marah dan malu. Ia tidak sanggup menerima bahwa anak kandungnya mencuri pusaka keluarga dan uang yayasan. Lebih sulit lagi, ia tidak sanggup menerima bahwa menantu yang selama ini ia hina justru menjadi korban. Maka untuk beberapa hari, Bu Sinta memilih menyalahkan keadaan. Ia berkata, mungkin Meisha terlalu cepat membawa pengacara. Ia berkata, keluarga seharusnya menyelesaikan ini di dalam rumah. Namun tidak ada yang berani mengiyakan dengan penuh, karena semua orang tahu tuduhan pencurian pertama kali dibuka Bu Sinta di depan tamu. Meisha bersama Bu Prameswari menelusuri lebih jauh dana yayasan.
Mereka menemukan bahwa pencurian malam itu bukan kejadian pertama. Selama beberapa bulan, ada beberapa pembayaran vendor acara amal yang nilainya dinaikkan. Vendor itu terhubung dengan perusahaan kecil milik Reno. Nabila beberapa kali menerima transfer kecil setelah acara yayasan. Ada juga pembelian barang mewah yang waktunya berdekatan dengan pencairan dana program sosial. Meisha membaca laporan itu dengan dada berat. Uang yang seharusnya membantu anak-anak beasiswa ternyata dipakai untuk menutup gaya hidup orang yang menuduhnya miskin hati. Bu Prameswari menyarankan agar bukti lengkap dibawa ke rapat pengurus Yayasan Cakrawala Peduli. Karena dana yayasan melibatkan donatur luar, masalah ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan permintaan maaf keluarga. Meisha setuju, tetapi dengan satu syarat. Penerima beasiswa dan staf yayasan tidak boleh menjadi korban. Saya ingin pelakunya bertanggung jawab, bukan membuat program sosial berhenti, katanya. Bu Prameswari mengangguk. Itulah sebabnya Anda lebih layak dipercaya daripada orang-orang yang paling keras bicara soal nama baik. Davin mulai membuka matanya sendiri. Ia meminta akses laporan yayasan, membaca ulang catatan Meisha, dan menemukan begitu banyak pekerjaan istrinya yang selama ini ia abaikan. Meisha yang membuat sistem pencatatan donasi. Meisha yang memastikan anak beasiswa menerima dana tepat waktu. Meisha yang menolak vendor mahal beberapa bulan lalu, tetapi diserang Nabila karena dianggap terlalu curiga. Davin melihat pola yang dulu tidak ia lihat karena terlalu sibuk menjaga kenyamanan adiknya dan ibunya. Setiap halaman membuatnya semakin malu. Malam itu, Davin menemukan buku catatan Meisha di laci meja kamar. Isinya daftar kegiatan yayasan, catatan obat Bu Sinta, jadwal ulang tahun staf rumah, dan beberapa doa kecil. Di salah satu halaman, Meisha menulis, "Semoga Mas Davin suatu hari berani melihat kebenaran sebelum aku harus berdiri sendirian membuktikan diri." Davin membaca kalimat itu berkali-kali. Ia menangis diam-diam, bukan karena baru tahu istrinya baik, tetapi karena sadar ia sudah tahu sejak lama dan tetap tidak cukup berani membelanya. Davin mulai membuka arsip lama Cakrawala Group dan Yayasan Cakrawala Peduli. Ia meminta sekretarisnya, Arum, mengumpulkan laporan audit, kontrak vendor, dan dokumen keamanan sejak beberapa tahun terakhir. Semakin banyak ia membaca, semakin banyak jejak Meisha dan Anggraini Forensic Trust muncul. Ada revisi SOP Brankas, sistem nomor seri dana tunai, daftar akses ruang kerja, dan protokol audit yayasan yang disusun berdasarkan saran Meisha. Arum akhirnya mengaku bahwa banyak sistem rapi yayasan memang berasal dari Meisha. Bu Meisha selalu minta jangan disebut namanya, Pak. Beliau bilang yang penting yayasan aman, ujarnya pelan. Kalimat itu membuat Davin terdiam lama. Ia mengingat malam-malam ketika Meisha duduk di ruang kerja kecil, merapikan daftar donatur saat semua orang sudah tidur. Ia mengingat bagaimana ibunya sering menerima pujian karena acara yayasan berjalan rapi, sementara Meisha masih membereskan meja registrasi. Ia mengingat bagaimana Nabila sering datang hanya saat acara sudah siap, lalu berfoto di depan banner. Semua itu dulu terlihat normal. Kini ia sadar, normal itu dibangun di atas penghapusan nama istrinya. Arum juga menunjukkan dokumen lama tentang bantuan Pak Anggara kepada Cakrawala Group. Bertahun-tahun lalu, saat ada skandal penggelapan dana internal, Pak Anggara membantu menemukan pelaku tanpa membuat kasus itu meledak ke media. Ia juga membangun sistem keamanan dan audit yang masih dipakai sampai sekarang. Davin membaca catatan itu dengan tangan gemetar. Keluarga Meisha pernah menjaga nama Cakrawala, tetapi keluarga Cakrawala membalas dengan menghancurkan nama Meisha di depan tamu. Pak Darto, sopir lama, akhirnya berani bicara lebih banyak. Ia menceritakan bahwa Meisha sering membantu staf rumah yang kesulitan, membayar sekolah anak pelayan, dan mengurus Bu Sinta saat sakit, meski sering dicurigai. Ia juga berkata, Meisha pernah menolak mengambil uang operasional yayasan sebagai honor, padahal pekerjaannya jauh lebih banyak daripada panitia lain. Davin menutup wajah. Ia merasa seperti pria yang baru sadar bahwa rumahnya dibersihkan, yayasannya dirapihkan, dan keluarganya dijaga oleh orang yang ia biarkan difitnah sebagai pencuri. Davin lalu memeriksa data Nabila dan Reno lebih serius. Ia menemukan utang kartu kredit, transaksi barang mewah, dan vendor palsu yayasan. Ada pesan Reno kepada Nabila yang berbunyi,
Meisha target paling aman. Mama tidak suka dia. Davin pasti bingung. Keluarga akan percaya kita. Davin merasa mual membaca itu. Mereka bukan hanya mencuri. Mereka menghitung kelemahan keluarga. Kebencian Bu Sinta kepada Meisha, kelemahan Davin, dan reputasi Meisha yang sengaja dibuat tidak kuat. Malam itu, Davin datang ke kantor Bu Prameswari untuk menemui Meisha. Ia menunggu hampir 2 jam di lobi sebelum Meisha keluar bersama Bu Prameswari. Di sampingnya ada Satria Wiranata, mitra integritas yang membantu audit yayasan. Davin menyerahkan map berisi bukti tambahan tentang Nabila, Reno, dan kontribusi lama Meisha. "Aku baru tahu semua yang kamu lakukan," katanya dengan suara berat. Meisha menerima map itu dan menjawab, "Mas baru tahu karena Mas baru mau melihat." Davin berkata, "Aku menyesal, Mei." Meisha menatapnya lama. "Aku tahu, tapi penyesalanmu tidak bisa menghapus malam ketika aku dituduh mencuri dan kamu menyuruhku membuktikan diri." Davin kehilangan kata. Ia ingin memegang tangan Meisha, tetapi tangannya berhenti. Tangan itu dulu tidak menggenggam istrinya saat ia berjalan keluar membawa koper. Malam itu, Meisha pergi lebih dulu, sementara Davin tetap berdiri di lobi dengan rasa bersalah yang akhirnya tidak bisa ia sembunyikan. Dalam perjalanan pulang, Davin menangis di mobil. Bukan karena Nabila dan Reno mungkin diproses hukum, bukan karena nama yayasan terancam, dan bukan karena ibunya hancur oleh rasa malu. Ia menangis karena akhirnya memahami bahwa istrinya tidak pernah mencuri apapun dari keluarga Cakrawala. Justru keluarganya yang telah mencuri kepercayaan, martabat, dan rasa aman Meisha selama bertahun-tahun. Nabila dan Reno sadar waktu mereka semakin sempit. Bukti CCTV sudah muncul, aliran dana mulai terbuka, dan rapat pengurus yayasan tinggal beberapa hari lagi. Maka mereka mencoba menyerang Meisha lewat opini keluarga. Grup WhatsApp keluarga besar Cakrawala mulai dipenuhi cerita bahwa Meisha membawa pihak luar untuk mempermalukan keluarga, bahwa ia terlalu dingin, dan bahwa ia sengaja membesar-besarkan masalah agar bisa membalas dendam kepada Bu Sinta. Ada juga narasi bahwa bukti CCTV bisa saja dipotong-potong oleh tim keluarga Meisha. Bu Sinta awalnya tidak langsung menghentikan rumor itu. Gengsinya belum siap mengakui bahwa ia salah besar. Ia bahkan sempat menulis bahwa masalah keluarga seharusnya diselesaikan di rumah, bukan dengan auditor luar. Namun beberapa kerabat mulai berani bertanya, kalau Meisha memang salah, kenapa Nabila dan Reno terlihat di rekaman? Mengapa uang donasi masuk ke rekening Reno? Mengapa kalung digadaikan melalui orang dekat mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Bu Sinta berhenti menulis. Bu Prameswari melacak sumber fitnah dan menemukan bahwa Reno membayar admin akun gosip lokal untuk membuat unggahan samar tentang menantu yang menyerang keluarga suami demi warisan, reputasi. Nabila juga mengirim potongan cerita kepada beberapa sepupu, menyebut Meisha sebagai perempuan pendiam yang berbahaya. Meisha membaca laporan itu tanpa ekspresi marah. Dulu mungkin fitnah seperti itu membuatnya runtuh. Sekarang ia melihatnya sebagai tanda bahwa mereka takut pada rapat resmi. Orang yang benar di hadapan bukti tidak perlu mengejar setiap bisikan. Di tengah tekanan itu, Satria Wiranata semakin sering hadir dalam proses audit. Ia adalah CEO Wiranata Integrity Partners, perusahaan yang biasa menangani pemulihan reputasi yayasan, audit donasi, dan tata kelola keluarga besar. Satria membawa laporan independen tentang aliran dana, resiko hukum, dan cara menyelamatkan program beasiswa tanpa menutup-nutupi pelaku. Ia tidak melihat Meisha sebagai menantu yang membalas dendam. Ia melihatnya sebagai korban fitnah yang masih berusaha melindungi penerima manfaat. Meisha bertanya, apakah Satria tidak lelah melihat keluarga kaya saling menutupi kesalahan dengan alasan nama baik? Satria menjawab, nama baik yang dibangun dengan mengorbankan orang tidak bersalah bukan nama baik. Itu hanya dinding yang menunggu retak. Kalimat itu membuat Meisha terdiam. Selama ini ia diminta diam demi nama baik keluarga. Satria justru membuatnya sadar bahwa nama baik tidak pantas dipertahankan jika harus dibayar dengan fitnah. Davin melihat Satria semakin sering berada di sekitar Meisha dan merasakan cemburu yang tidak berhak ia miliki. Dulu ia sendiri tidak berdiri di samping Meisha saat istrinya paling membutuhkan kepercayaan. Sekarang pria lain berdiri di samping Meisha dengan tenang, bukan untuk mengambil tempat, tetapi untuk memastikan ia tidak sendirian menghadapi bukti.
Davin ingin mendekat, tetapi setiap kali ia melangkah, ia teringat kalimatnya sendiri. Kalau kamu memang tidak bersalah, buktikan. Kalimat itu menjadi dinding yang ia bangun sendiri. Malam sebelum rapat yayasan, Reno mencoba langkah terakhir. Ia menghubungi pegawai pegadaian agar mengubah catatan transaksi dan menghapus rekaman penyerahan kalung. Namun pegawai itu sudah bekerja sama dengan tim Bu Prameswari dan merekam percakapan. Nabila juga mengirim pesan kepada salah satu sepupu agar bersaksi bahwa Meisha terlihat gelisah dekat ruang kerja. Pesan itu diamankan. Ketika Bu Prameswari memutar rekaman itu kepada Meisha, Meisha hanya berkata, "Besok bukan soal siapa yang paling keras menangis. Besok kita lihat siapa yang masih punya kebenaran setelah semua bukti duduk di meja." Rapat pengurus Yayasan Cakrawala Peduli digelar di ruang konferensi Hotel Kawasan Kuningan. Hadir pengurus yayasan, beberapa donatur utama, perwakilan keluarga Cakrawala, Bu Prameswari, Meisha, Satria, Davin, Bu Sinta, Nabila, Reno, dan pengacara masing-masing. Suasana sejak awal tegang. Nabila datang dengan wajah pucat, tetapi masih mencoba terlihat rapuh. Reno lebih banyak diam. Bu Sinta duduk kaku. Sementara Davin tampak seperti pria yang tahu hari itu akan memaksa keluarganya membayar harga dari fitnah yang mereka mulai. Bu Prameswari membuka rapat dengan kronologi hilangnya kalung cendrawasih dan uang donasi. Ia menampilkan daftar akses ruang kerja, catatan brankas, nomor seri uang tunai, dan rekaman CCTV forensik. Meisha terlihat memegang kotak sesuai instruksi, lalu meninggalkan ruang kerja. Nabila terlihat kembali dan memindahkan kotak. Reno terlihat mengambil kotak dari laci dan membawanya ke garasi. Tidak ada ruang untuk tafsir. Bukti itu berjalan dingin, jelas, dan tidak peduli pada air mata siapapun. Setelah itu, Satria memaparkan aliran dana donasi. Uang dengan nomor seri yang hilang masuk ke setoran tunai perusahaan Reno. Ada pembayaran kartu kredit Nabila, transaksi butik mewah, dan transfer ke akun investasi bodong yang menagih Reno. Lalu ditampilkan data pegadaian kalung cendrawasih, foto barang, waktu transaksi, identitas perantara, dan komunikasi Reno dengan pegawai pegadaian. Nabila menangis keras. Reno mencoba berdiri, tetapi pengacaranya menahannya. Bu Sinta menutup wajah ketika pesan Nabila dibacakan. Pesan itu berbunyi, "Kalau terpaksa, salahkan Meisha. Mama dari dulu tidak suka dia." Kalimat itu seperti pisau yang akhirnya kembali kepada pemilik gagangnya. Semua orang di ruangan memahami bahwa fitnah terhadap Meisha tidak lahir secara spontan. Fitnah itu dipilih karena Nabila tahu ibunya sudah menyimpan prasangka. Bu Sinta menangis tanpa suara. Ia bukan hanya salah menuduh. Kebenciannya kepada Meisha telah menjadi jalan bagi anaknya sendiri untuk bersembunyi. Reno akhirnya mencoba membela diri. Ia berkata semua dilakukan karena tekanan utang, dan Nabila tidak tahu rencana lengkapnya. Namun Bu Prameswari menampilkan rekaman telepon Nabila yang meminta sepupu memberi kesaksian palsu tentang Meisha. Nabila langsung menunduk. Satria berkata dengan tenang bahwa kesalahan pribadi masih bisa diproses, tetapi fitnah terhadap orang tidak bersalah dan manipulasi dana yayasan adalah pelanggaran serius. Donatur utama meminta audit total dan pengembalian dana sebelum program berikutnya berjalan. Meisha berdiri dan berbicara dengan suara yang tidak tinggi. "Saya tidak datang untuk mempermalukan keluarga Cakrawala. Malam itu saya sudah dipermalukan. Saya datang untuk membersihkan nama saya dan melindungi uang yayasan yang seharusnya sampai kepada anak-anak yang membutuhkan. Saya dituduh mencuri pusaka keluarga, tapi yang paling menyakitkan bukan tuduhan itu. Yang paling menyakitkan adalah orang-orang yang saya anggap keluarga lebih mudah percaya saya pencuri daripada percaya saya istri yang selama ini menjaga mereka." Ruangan hening. Davin berdiri setelah itu. Suaranya berat. Ia mengakui bahwa Meisha selama ini banyak membantu yayasan dan keluarganya, bahwa ia gagal melindungi istrinya, dan bahwa ia bersalah karena meminta Meisha membuktikan diri sebelum ia memberi kepercayaan. "Saya tidak mencuri kalung, tidak mengambil uang," katanya pelan. "Tapi saya mencuri rasa aman istri saya ketika saya berdiri diam saat ia difitnah." Bu Sinta menangis lebih keras.
Nabila tidak lagi berani menatap kakaknya. Keputusan rapat jelas. Nabila dan Reno dicopot dari seluruh kegiatan yayasan. Mereka wajib mengembalikan uang donasi, menebus kalung cendrawasih, dan menjalani proses hukum internal serta eksternal jika donatur menuntut. Yayasan Cakrawala Peduli harus diaudit menyeluruh oleh pihak independen. Bu Sinta diminta membuat permintaan maaf resmi kepada Meisha. Semua tuduhan terhadap Meisha dicabut secara tertulis. Dalam satu rapat, pelaku sebenarnya terbongkar. Reno kehilangan topeng. Nabila kehilangan perlindungan air mata. Bu Sinta kehilangan harga diri palsunya, dan Davin kehilangan kesempatan untuk mengulang waktu. Setelah rapat selesai, Nabila mendekati Meisha di koridor. Matanya sembab, suaranya pecah. "Mbak, aku khilaf. Aku takut kehilangan semuanya." Meisha menatapnya tanpa kebencian. "Karena takut kehilangan, kamu membuatku kehilangan nama baik." Nabila menangis. Reno menunduk di belakangnya, tidak berani bicara. Meisha melanjutkan, "Saya tidak akan membalas dengan fitnah, tapi saya juga tidak akan lagi menutupi kebenaran demi menyelamatkan orang yang menjadikan saya korban." Nabila tidak bisa menjawab. Untuk pertama kalinya, air matanya tidak menyelamatkannya. Setelah rapat yayasan, rumah Cakrawala berubah menjadi tempat yang dingin. Nabila dan Reno tidak lagi tinggal sementara di sana, karena proses pemeriksaan berjalan. Bu Sinta lebih banyak mengurung diri di kamar. Davin sering duduk di ruang kerja yang sama, tempat kalung itu hilang, menatap berangkas seperti menatap luka. Tidak ada lagi acara arisan, tidak ada lagi senyum sosialita, tidak ada lagi suara Bu Sinta yang memerintah staf dengan percaya diri. Rumah itu kehilangan kebanggaan yang selama ini dipakai untuk menutupi retak di dalamnya. Ketiadaan Meisha terasa dalam hal-hal kecil. Tidak ada lagi daftar obat Bu Sinta di meja, tidak ada yang merapikan arsip yayasan, tidak ada yang memastikan staf rumah makan tepat waktu, dan tidak ada yang mengingatkan Davin tentang ulang tahun pegawai lama. Pak Darto akhirnya bercerita lebih banyak, bahwa Meisha sering membantu staf tanpa pernah bilang siapapun. Bu Sinta menangis saat mendengarnya. Namun air mata itu terlambat. Ia baru melihat kebaikan Meisha setelah ia sendiri merusak nama perempuan itu di depan banyak orang. Davin semakin banyak diam. Ia mengurus audit yayasan, menebus kalung dari pegadaian, dan memastikan dana donasi dikembalikan. Namun setiap langkah perbaikan justru mengingatkannya pada kesalahannya. Nabila bisa menjadikan Meisha kambing hitam karena tahu Bu Sinta membenci Meisha. Reno bisa membawa kalung keluar karena semua orang sibuk menatap orang yang salah. Davin bisa kehilangan istrinya karena ia memilih netral ketika yang dibutuhkan adalah keberpihakan. Ia dulu mengira netral itu adil. Kini ia tahu, netral di depan fitnah adalah bentuk pengkhianatan. Akhirnya, Bu Sinta datang ke kantor Bu Prameswari bersama Davin. Dulu, ia terbiasa masuk ruangan orang dengan kepala tinggi. Hari itu, ia menunggu hampir 3 jam di lobi. Ketika Meisha keluar bersama Bu Prameswari dan Satria, Bu Sinta berdiri dengan mata merah. "Meisha, nak," katanya lirih. Meisha berhenti, tetapi wajahnya tetap tenang. "Ada keperluan apa, Bu Sinta?" Panggilan nak terdengar asing. Dulu Bu Sinta lebih sering memanggilnya dengan nada curiga daripada kasih sayang. Di ruang tamu kecil, Bu Sinta meminta maaf. Ia mengaku salah karena menuduh Meisha mencuri, mempermalukannya di depan keluarga dan tamu, serta lebih percaya pada prasangka sendiri. Namun setelah itu, Bu Sinta mulai memohon agar Meisha tidak membawa masalah ini terlalu jauh ke publik, karena nama Cakrawala bisa hancur. Meisha menatapnya lama. "Ibu datang karena menyesal memfitnah saya, atau karena ibu takut nama keluarga Cakrawala hancur?" Bu Sinta terdiam terlalu lama. Diam itu menjawab lebih jujur daripada air matanya. Bu Sinta akhirnya berlutut. Davin tampak terpukul, tetapi tidak menghentikan. Meisha tidak terlihat puas. Ia hanya menatap wanita yang dulu membuatnya berdiri seperti tersangka di rumah sendiri. "Berdirilah, Bu. Saya tidak membutuhkan ibu berlutut. Dulu ibu membuat saya merasa seperti pencuri sebelum bukti dibuka. Sekarang, ibu menunduk karena tahu tuduhan itu kembali kepada keluarga ibu sendiri.
Ibu tetap belum belajar bertanya bagaimana rasanya nama baik seseorang dihancurkan oleh prasangka. Bu Sinta menangis semakin keras. Meisha akhirnya memberi jalan yang jelas. Yayasan Cakrawala boleh terus berjalan dengan syarat audit total, pengembalian dana, permintaan maaf tertulis kepada Meisha, klarifikasi kepada semua tamu yang mendengar tuduhan, dan pemisahan Nabila serta Reno dari pengelolaan yayasan. Davin harus menyelesaikan urusan rumah tangga tanpa menekan Meisha untuk pulang. Bu Sinta bertanya, apakah itu berarti Meisha akan kembali ke rumah Cakrawala? Meisha menjawab, itu berarti saya masih bisa adil. Bukan berarti saya kembali ke rumah yang baru percaya saya tidak mencuri setelah pelaku sebenarnya tertangkap. Kalimat itu menutup harapan Bu Sinta. Setelah semua kebenaran mulai terbuka, Meisha semakin sibuk bersama Bu Prameswari menata ulang sistem audit Yayasan Cakrawala Peduli dan beberapa yayasan keluarga lain yang meminta bantuan Anggraini Forensic Trust. Ia tidak lagi datang sebagai istri Davin, tetapi sebagai perempuan yang punya keahlian, martabat dan keberanian untuk berdiri di hadapan fitnah. Bu Prameswari beberapa kali mengingatkan agar Meisha beristirahat, namun Meisha belum terbiasa memikirkan dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, ia terbiasa menjaga orang lain agar tidak malu, bahkan saat dirinya sendiri tidak dijaga. Satria hadir dengan cara yang tidak mengganggu. Ia tidak bertanya berlebihan tentang Davin, tidak memancing cerita sedih, dan tidak mencoba menjadi pahlawan. Ia datang sebagai rekan profesional yang tepat waktu, membawa laporan, dan menghormati keputusan Meisha. Suatu siang, saat melihat Meisha menolak makan karena masih memeriksa aliran dana yayasan, Satria meletakkan kotak makanan di meja. Orang yang membersihkan nama orang lain juga harus menjaga dirinya sendiri, katanya. Meisha tersenyum kecil. Di rumah Cakrawala, ia sering memastikan semua orang makan. Jarang ada yang memastikan ia sendiri tidak lapar. Suatu malam, Meisha hampir pingsan di kantor karena kelelahan. Bu Prameswari panik dan membawanya ke rumah sakit swasta. Satria kebetulan masih berada di kantor setelah rapat dan ikut memastikan administrasi berjalan cepat. Ketika Meisha membuka mata, ia melihat Satria duduk di kursi dekat pintu sambil membaca laporan. Ia tidak duduk terlalu dekat, tidak berlebihan, dan tidak membuat Meisha merasa berutang. Meisha bertanya kenapa ia masih menunggu. Satria menjawab, orang yang terlalu lama dipaksa membuktikan dirinya tidak bersalah tidak seharusnya menunggu pulih sendirian. Kalimat itu membuat mata Meisha panas. Ia teringat ruang tengah rumah Cakrawala, tuduhan Bu Sinta, dan tatapan Davin yang ragu. Satria seolah mengerti, tetapi tidak memaksa bertanya. Ia hanya berkata, kepercayaan dalam keluarga seharusnya bukan hadiah setelah bukti dikumpulkan. Kepercayaan adalah tempat pertama yang diberikan sebelum dunia ikut menuduh. Meisha memalingkan wajah, menahan tangis. Bukan karena ia langsung membuka hati, tetapi karena seseorang akhirnya menyebut lukanya dengan bahasa yang benar. Di luar kamar, Davin berdiri membawa bunga. Ia datang setelah mendengar Meisha masuk rumah sakit. Namun, langkahnya berhenti saat melihat Satria berbicara dengan dokter dan memastikan Meisha tidak terlalu lelah. Dulu, Davin seharusnya menjadi orang yang melakukan itu. Bu Prameswari bertanya apakah ia ingin masuk, tetapi Davin menggeleng. Ia meletakkan bunga itu di meja perawat tanpa nama pengirim, lalu pergi. Untuk pertama kalinya, ia belajar peduli tanpa menuntut terlihat. Namun, pelajaran itu datang saat ia sudah tidak lagi menjadi tempat pertama Meisha bersandar. Beberapa hari kemudian, Reno mencoba menyelamatkan diri setelah bukti hukumnya semakin kuat. Ia membawa beberapa dokumen vendor, uang tunai, dan rencana menyalahkan Nabila sebagai pihak yang memindahkan kotak. Namun Bu Prameswari, Meisha, dan Satria sudah menyiapkan langkah hukum. Dokumen yang Reno bawa melalui perantara adalah umpan, dan tempat pertemuannya dengan pegawai pegadaian sudah diawasi tim legal. Ketika Reno sadar dirinya terjebak, ia menatap Meisha dengan panik. "Mbak, ini bisa diselesaikan kekeluargaan," katanya. Meisha menjawab tenang. Kekeluargaan tidak boleh baru disebut setelah fitnah gagal. Reno tidak bisa menjawab. Saat ia dibawa untuk pemeriksaan lanjutan, Nabila menangis dan berkata hidupnya hancur. Meisha menatap adik iparnya tanpa kebencian. "Hidupmu hancur karena kamu memilih menyelamatkan diri dengan menghancurkan nama orang lain." Nabila menunduk.
Satria mendengar kalimat itu, tetapi tidak bertanya apapun. Ia hanya berjalan di samping Meisha. Cukup dekat untuk menemani, cukup jauh untuk tidak memaksa. Rapat akhir keluarga dan pengurus yayasan digelar di rumah Cakrawala, tempat semuanya bermula. Meisha menyetujui lokasi itu, bukan untuk mempermalukan, tetapi agar kebenaran kembali ke ruang tengah yang pernah dipakai untuk memfitnahnya. Di ruangan itu hadir Davin, Bu Sinta, Nabila, Reno, Bu Prameswari, Satria, beberapa pengurus yayasan, perwakilan donatur, dan staf lama yang dulu menyaksikan tuduhan. Kalung cendrawasih sudah kembali, diletakkan di dalam kotak kaca sebagai barang bukti sekaligus pengingat bahwa benda mati bisa ditemukan kembali, tetapi martabat yang dihancurkan tidak pulih semudah itu. Bu Prameswari membuka rapat dengan membacakan keputusan resmi. Nabila dan Reno wajib mengembalikan semua dana yang digelapkan, menanggung biaya audit, dan mundur permanen dari pengelolaan Yayasan Cakrawala Peduli. Reno harus menghadapi proses hukum atas penggadaian pusaka dan penggelapan dana. Nabila wajib membuat pernyataan tertulis bahwa ia menyusun fitnah terhadap Meisha. Bu Sinta wajib mengirim klarifikasi kepada keluarga besar dan tamu yang hadir malam itu. Davin harus memastikan yayasan berjalan dengan tata kelola independen. Beberapa kerabat keberatan karena pernyataan terbuka bisa mempermalukan keluarga Cakrawala. Davin menatap mereka dan berkata, "Yang mempermalukan keluarga bukan klarifikasi. Yang mempermalukan keluarga adalah ketika kami menuduh orang tidak bersalah sebagai pencuri untuk menutupi pelaku sebenarnya." Ruangan hening. Bu Sinta menunduk. Nabila menangis pelan. Reno tidak berani menatap siapapun. Untuk pertama kalinya, Davin berbicara benar di ruangan yang dulu membuatnya diam. Meisha berdiri. Ia menatap ruang tengah, sofa tempat Nabila menangis palsu, meja tempat Bu Sinta menunjuknya, dan posisi Davin yang dulu tidak berada di sampingnya. "Saya tidak datang untuk membuat keluarga ini hancur. Saya datang untuk memastikan fitnah tidak dibiarkan menjadi sejarah resmi. Kalung bisa ditebus, uang bisa dikembalikan. Tapi nama baik seseorang, kalau sudah dihancurkan di depan banyak orang, tidak bisa dipulihkan hanya dengan kata maaf pelan-pelan di ruang tertutup. Saya pernah diam karena ingin menjaga keluarga. Tapi diam saya bukan izin untuk dijadikan pencuri." Suaranya tidak keras, tetapi setiap kata membuat ruangan terasa sempit. Bu Sinta berdiri dengan tangan gemetar. Ia tidak berlutut lagi, tetapi membungkuk dalam-dalam. "Maafkan saya," katanya. "Saya pernah menyebutmu menantu tidak tahu diri dan menuduhmu mencuri." Meisha menatapnya lama. "Saya menerima permintaan maaf sebagai pengakuan bahwa saya tidak pantas diperlakukan seperti itu. Tapi menerima maaf tidak berarti saya kembali menjadi menantu yang harus membuktikan dirinya bersih setiap kali ibu punya prasangka." Bu Sinta menangis, tetapi Meisha tidak menunggu air mata itu berhenti. Nabila juga meminta maaf. Ia menangis sungguhan kali ini, bukan air mata yang dipakai sebagai senjata. Ia mengaku takut pada utang, takut dimarahi ibunya, dan iri karena Meisha terlihat tenang meski sering direndahkan. Meisha menjawab, "Iri dan takut tidak memberi hak untuk menghancurkan nama orang lain. Kamu boleh hancur karena kesalahanmu sendiri, tapi kamu tidak berhak menjadikan aku lantai tempat kamu menjatuhkan bebanmu." Nabila menunduk, tidak bisa membalas. Kalimat itu lebih tajam daripada teriakan, karena Meisha tidak kehilangan martabat. Rino meminta maaf dengan suara rendah. Ia mengaku terdesak utang, dan berpikir Meisha adalah sasaran yang paling mudah, karena Bu Sinta tidak menyukainya. Meisha menatapnya. "Kamu memilih saya bukan karena saya paling mungkin bersalah, tapi karena kalian yakin saya paling sulit dipercaya. Itu bukan sekedar pencurian, itu perencanaan untuk menghapus martabat seseorang." Rino menunduk. Satria dan Bu Prameswari mencatat pernyataan itu sebagai bagian dari kesepakatan hukum. Setelah rapat selesai, Davin meminta Meisha berdiri sebentar di taman belakang. Taman itu dulu menjadi tempat Meisha menyusun daftar tamu acara yayasan sambil menunggu Davin pulang. Davin mengeluarkan gelang kecil yang Meisha tinggalkan di meja saat pergi. Tangannya gemetar. "Aku tidak akan memintamu memakainya lagi," katanya. "Aku hanya ingin mengembalikannya. Ini milikmu, sama seperti kepercayaan yang dulu kamu berikan dan gagal aku jaga."
Meisha menerima gelang itu tanpa air mata. Davin menangis. Aku menyesal, Mei. Aku menyesal tidak berdiri di sampingmu. Aku menyesal lebih takut pada mama daripada kehilangan kepercayaanmu. Aku menyesal baru percaya setelah bukti dibuka. Meisha menatapnya dengan mata lembut tetapi jauh. Mas, penyesalanmu saya dengar. Tapi luka saya bukan hanya karena dituduh mencuri. Luka saya karena saat saya bertanya, apakah kamu percaya aku, kamu menyuruh aku membuktikan diri. Davin menutup wajah, menangis seperti anak kecil. Davin bertanya apakah masih ada kesempatan. Meisha menggenggam gelang itu sebentar, lalu memasukkannya ke dalam tas kecil. Aku pernah mencintaimu saat kamu belum punya banyak keberanian, Mas. Aku sabar menunggu kamu belajar berdiri. Tapi malam itu aku sadar, kesabaran saya sudah berubah menjadi tempat kamu bersembunyi. Aku memaafkanmu agar hatiku tidak terus tinggal di ruang tengah itu. Tapi aku tidak kembali. Davin tidak bisa menjawab. Ia akhirnya mengerti bahwa ada kebenaran yang bisa dibuktikan, tetapi kepercayaan yang hancur tidak selalu bisa disusun ulang. 6 bulan kemudian, hidup semua orang berubah. Anggraini Forensic Trust semakin dikenal di kalangan yayasan keluarga dan perusahaan pribadi yang ingin memperbaiki tata kelola. Meisha bekerja bersama Bu Prameswari dan Satria untuk membangun program perlindungan whistleblower keluarga, audit donasi, dan edukasi tentang bahaya fitnah internal. Ia tetap sederhana. Ia tidak tiba-tiba tampil mewah setelah semua orang tahu latar keluarganya. Ia tetap bicara pelan, memeriksa data dengan teliti, dan percaya bahwa kebenaran tidak perlu berteriak jika bukti sudah lengkap. Yayasan Cakrawala Peduli tetap berjalan, tetapi tidak lagi seperti dulu. Dana yang hilang dikembalikan. Program beasiswa dilanjutkan dengan pengawasan independen. Nabila dan Reno menjalani proses hukum serta kewajiban pengembalian dana. Bu Sinta tidak lagi aktif di arisan sosialitas seperti dulu. Ia lebih sering hadir dalam kegiatan yayasan sebagai peserta biasa, duduk diam di belakang dan tidak berani lagi menilai orang hanya dari prasangka. Banyak orang menyebutnya berubah karena malu, dan mungkin itu benar. Namun setidaknya, ia tidak lagi mudah menunjuk orang tanpa bukti. Davin tetap memimpin Cakrawala Group, tetapi hidupnya tidak lagi sama. Ia tidak lagi membiarkan ibunya mengambil keputusan berdasarkan rasa tidak suka. Ia tidak lagi menganggap Nabila sebagai adik kecil yang selalu harus dilindungi. Ia tidak lagi memandang diam sebagai jalan aman. Di laci meja kerjanya, ia menyimpan salinan catatan Meisha tentang sistem yayasan. Bukan untuk berharap Meisha kembali, tetapi untuk mengingat bahwa orang yang paling banyak menjaga keluarganya pernah ia biarkan dihina sebagai pencuri. Setiap rapat yayasan, Davin kini selalu meminta bukti sebelum menyimpulkan apapun. Ia menolak gosip, menolak tuduhan lisan, dan meminta semua akses tercatat. Staf baru menganggapnya pemimpin yang tertib. Staf lama tahu ketertiban itu lahir dari rasa bersalah yang sangat mahal. Kadang, saat ia melihat kotak kaca berisi kalung cendrawasih yang sudah kembali, dadanya terasa sesak. Kalung itu selamat, uang itu kembali, tapi Meisha tidak. Suatu sore, Davin menerima undangan acara Anggraini Forensic Trust dan Wiranata Integrity Partners. Di halaman utama, ada foto Meisha berdiri bersama pengelola yayasan, auditor muda, dan beberapa penerima beasiswa yang kini menjadi relawan. Satria berdiri di sampingnya. Meisha tersenyum, bukan senyum formal untuk kamera, tetapi senyum yang benar-benar hidup. Arum bertanya apakah Davin akan hadir. Davin menatap foto itu lama, lalu menutup undangan perlahan. Tidak, katanya. Ketika ditanya kenapa, ia menjawab, karena kali ini aku ingin menghormati hidupnya dari jauh. Itu keputusan paling dewasa yang bisa ia ambil, sekaligus salah satu yang paling menyakitkan. Di acara itu, Meisha berdiri di panggung kecil dan berbicara tentang fitnah, bukti, dan keberanian membersihkan nama tanpa kehilangan martabat. Ia tidak menyebut nama Bu Sinta, Nabila, Reno, atau Davin. Ia tidak perlu. Ceritanya sudah berubah dari luka pribadi menjadi pelajaran untuk banyak orang. Jangan pernah membiarkan orang lain menjadikan prasangka sebagai vonis, katanya. Kalau kalian tidak bersalah, jangan habiskan hidup untuk memohon dipercaya oleh orang yang menikmati keraguan. Cari bukti, cari jalan, dan pulanglah kepada diri sendiri.
Tepuk tangan terdengar panjang. Beberapa perempuan menangis karena merasa kalimat itu mewakili luka yang selama ini mereka sembunyikan. Setelah acara selesai, Satria menyerahkan secangkir teh hangat kepada Meisha. Tanpa gula berlebihan, katanya. Meisha tersenyum kecil. Pak Satria ingat? Satria menjawab, saya memperhatikan. Dua kata itu sederhana, tetapi bagi Meisha lebih hangat daripada banyak janji yang dulu tidak pernah ditepati. Ia tidak sedang mencari pengganti Davin. Ia hanya mulai belajar bahwa ada orang yang bisa hadir tanpa membuatnya merasa harus membuktikan bahwa Teriba layak dipercaya. Satria tidak melamar dengan cara dramatis. Ia tidak meminta Meisha segera melupakan masa lalu. Ia hanya berkata, kalau suatu hari Ibu Meisha ingin berjalan bersama seseorang, saya akan berjalan pelan-pelan. Tidak di depan untuk menarik, tidak di belakang untuk menunggu jatuh, tapi di samping. Dan saya tidak akan pernah meminta ibu membuktikan kejujuran yang seharusnya saya hormati sejak awal. Meisha menatapnya lama. Saya masih punya banyak luka, katanya. Satria tersenyum. Luka tidak harus selesai dalam semalam. Untuk pertama kalinya setelah lama, Meisha tidak merasa harus cepat memutuskan masa depan. Ia hanya tersenyum dan berkata, kalau begitu, pelan-pelan saja. Malam itu, Bu Sinta duduk sendirian di ruang tengah rumah Cakrawala. Ruangan itu adalah tempat yang sama ketika ia menunjuk Meisha dan menyebutnya menantu tidak tahu diri. Di meja, ada salinan permintaan maaf resmi yang dulu ia tanda tangani dengan tangan gemetar. Ia menyentuh kertas itu dan menangis pelan. Bukan karena nama keluarga hampir hancur, tetapi karena ia sadar pernah menghancurkan nama perempuan yang justru paling banyak menjaga keluarganya. Ia dulu mengira Meisha tidak pantas dipercaya. Kini ia tahu, dirinya yang tidak pantas memegang prasangka sebesar itu. Nabila menjalani hari-hari yang jauh dari kemewahan. Banyak barangnya dijual untuk mengembalikan dana. Reno kehilangan reputasi dan harus menghadapi pemeriksaan hukum. Mereka tidak lagi datang ke acara keluarga dengan senyum penuh percaya diri. Setiap kali Nabila melihat berita tentang Meisha yang membantu yayasan lain memperbaiki tata kelola, dadanya terasa seperti ditekan. Ia pernah mencoba mengubur Meisha di bawah fitnah. Kini ia melihat perempuan itu berdiri lebih tinggi, tanpa perlu menjatuhkannya balik. Davin berdiri di balkon rumahnya. Hujan turun pelan, mengingatkannya pada malam Meisha pergi membawa koper kecil. Ia membuka ponsel dan mengetik pesan. Maaf, aku salah. Semoga kamu bahagia. Lama ia menatap pesan itu. Lalu ia menghapusnya. Bukan karena ia tidak menyesal, tetapi karena ia tahu Meisha tidak membutuhkan pesan itu lagi. Penyesalan yang terlambat tidak boleh menjadi beban baru bagi orang yang sudah berhasil membersihkan namanya sendiri. Di tempat tinggal barunya, Meisha membuka kotak kayu peninggalan ayahnya. Ia meletakkan gelang kecil dari Davin di dalamnya, berdampingan dengan surat Pak Anggara dan flash disk lama AFT. Bukan untuk membuang masa lalu, tetapi untuk menyimpannya sebagai pelajaran. Ia menyentuh surat ayahnya dan berbisik, bahwa ia akhirnya mengerti. Kejujuran bukan berarti harus terus tinggal di tempat yang mencurigaimu. Kadang, menjaga diri adalah bentuk kebenaran yang paling sunyi. Cerita ini bukan tentang menantu yang membalas karena sakit hati dituduh mencuri. Ini tentang perempuan yang difitnah di rumah suaminya sendiri, berdiri sendirian saat semua orang memilih prasangka, lalu membersihkan namanya dengan bukti dan martabat. Meisha tidak menang karena Nabila jatuh, bukan karena Reno terbongkar, bukan karena Bu Sinta menangis, dan bukan karena Davin akhirnya menyesal. Meisha menang karena ia berhenti memohon kepercayaan dari orang-orang yang terlalu mudah menuduhnya. Pada akhirnya, keluarga Cakrawala hanya bisa memahami satu hal yang terlambat mereka sadari. Perempuan yang kalian sebut menantu bisa saja satu-satunya orang yang selama ini paling tahu cara menjaga nama baik kalian.